Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sekarang akan mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oh ya, tapi sebelumnya Bapak mengucapkan selamat buat kalian semuanya yang sudah naik di kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian lebih bersemangat, lebih aktif, lebih berprestasi, dan tentunya lebih giat belajar ya, agar kalian mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan nanti di kelas 8. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 8 ini, Bapak ingin memperkenalkan dulu. Walaupun kalian sudah kenal ya sama Bapak. Oke, Bapak boleh kalian panggil dengan Bapak Nur Rohmat atau Bapak Sony, atau yang paling dikenal anak-anak dengan sebutan siapa? Mr. Sony. Boleh, kalian boleh memanggil Bapak dengan Mr. Sony agar biar kita lebih akrab ya, karena memang Bapak di sini banyak yang memanggil dengan Mr. Sony. Oke, baik, anak-anakku semuanya tetap semangat semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang materi bab 1. Tapi sebelum kita memulai materi bab 1, Mr. Sony akan memberikan silabus di kelas 8 untuk kelas 8. Silabus itu apa? Materi-materi yang akan kita bahas di kelas 8. Itu ada beberapa pokok bahasan ya. Nanti penilaiannya gimana, Mr. Sony akan jelaskan semuanya ya. Oke, tetap semangat. Kita ikutin materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 8. Ya, ada beberapa materi yang akan kita bahas di kelas 8 ini ya. Nanti Mr. Sony akan bacakan materi-materi apa saja yang akan kita bahas di kelas 8 beserta dengan penilaian-penilaiannya ya. Materi yang pertama kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup ya, sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan tentang sistem gerak. Nah, kemudian keterampilannya apa? Kalian diharap bisa menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Itu pokok bahasan yang pertama tentang sistem gerak ya. Sistem gerak pada tumbuhan, ada sistem gerak pada hewan, ada sistem gerak pada manusia. Nanti akan kita bahas semuanya di sini. Kemudian materi kedua adalah kalian akan mempelajari tentang gerak lurus, pengertian gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton. Kalian belajar tentang hukum Newton nanti, belajar tentang gerak nanti, beserta penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke. Kemudian materi yang ketiga apa, Mister? Materi yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Jadi nanti ada fisikanya, ada biologinya, kita mempelajari tentang usaha, konsep pesawat sederhana, dan gerak, sistem gerak pada manusia. Kita belajar tentang rangka ya, nanti kita belajar tentang rangka, tentang tulang, macam-macam tulang akan kita pelajari, akan kita kupas secara detail di pokok bahasan ini. Kemudian materi berikutnya adalah menganalisis keterkaitan struktur tumbuhan. Kalau tadi kita sudah membahas apa sayang? Kalau tadi kita sudah membahas tentang gerak pada manusia, sekarang kita bicara tentang struktur jaringan tumbuhan beserta fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemudian keterampilannya kalian bisa menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi dengan teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Kemudian materi berikutnya adalah sistem pencernaan pada manusia. Wah, materinya banyak sekali ya. Sekarang kita bahas yang berikutnya adalah sistem pencernaan pada manusia. Kalian nanti akan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia, proses pencernaan pada manusia, dan kita akan melakukan praktikum di kegiatan ini. Oke ya. Kemudian materi berikutnya adalah tentang
zat aditif. Oke, kita belajar tentang zat aditif di sini. Nah, kalian nanti akan mempelajari berbagai macam zat aditif dalam makanan dan minuman serta zat adiktif. Ada zat aditif, ada zat aditif, ada zat aditif, ada zat adiktif. Ya, nanti apa itu? Nanti akan kita pelajari di pokok bahasan ini. Nah, kemudian keterampilannya apa? Kalian disuruh membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan adiktif, zat aditif dan adiktif bagi kesehatan. Nah, itu ada beberapa, itu adalah beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di kelas 8 semester dasar, semester 1 atau semester 3 ya. Semester 1 untuk kelas 8, semester 3 kalau kalian hitung mulai kelas 7. Baik, itu materi-materi yang akan kita pelajari di kelas 8. Kemudian setelah kalian tahu materi apa yang akan kalian pelajari di kelas 8, Mister akan sedikit memberi penjelasan tentang penilaiannya nanti. Penilaiannya nanti akan Mister berikan ke kalian. Yang pertama kuis pada setiap akhir sub pokok bahasan, kemudian ada ulangan harian atau daily test, kemudian nanti mungkin ada middle test, ada final test. Nah, di samping itu ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, entah itu tugas individu maupun tugas kelompok. Tugas kelompok itu mungkin mengenai tugas proyek, kemudian laporan praktikum dan seterusnya. Nah, bagaimana praktikum Mister dengan kondisi seperti ini? Kalau memungkinkan praktikum itu harus dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah. Kalau kondisinya masih belum kondusif seperti ini, maka kita akan sulit untuk bertemu secara bersama-sama di sekolah. Tapi tetap Mister akan memberikan waktu buat kalian untuk sharing, untuk bertanya kepada Mister. Ya, mungkin ada tugas-tugas yang lain yaitu portofolio dan seterusnya. Tetapi Mister juga akan menilai keaktifan kalian dalam proses pembelajaran. Bagaimana Mister kondisinya seperti ini? Ya, pada saat kalian mungkin sekali-sekali Mister akan Zoom meeting. Nah, kemudian pada saat Zoom meeting kalian aktif nggak bertanya, menjawab dan seterusnya. Begitu juga etika kalian juga akan diperhatikan oleh Mister. Oke, mungkin itu yang nanti akan Mister berikan ke kalian tentang evaluasi atau assessment. Dan yang terakhir tentang buku referensi apa yang harus kalian punyai. Buku referensi pastinya nanti kalian akan dipinjami oleh sekolah buku dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk materi atau buku kelas 8 ya, semester dasar. Kemudian akan ada handout, lembar kerja siswa, kemudian buku-buku referensi dari yang lain, entah dari penerbit apapun boleh, terserah ya. Kemudian dari Google, boleh. Kalian ngambil dari internet, boleh. Kalian ngambil dari belajar dari YouTube, boleh. Asal semuanya itu ada alamatnya yang jelas, jadi tidak ngelantur kemana-mana ya. Oke. Jadi saya kira itu nanti yang akan Mister berikan ke kalian semuanya. Mister akan bekerja sama dengan kalian akan bekerja sama dengan Mister di semester gasal ini, di kelas 8 ini. Dan semoga kalian semuanya nanti paham dengan apa yang kita pelajari walaupun kondisinya masih daring seperti ini. Semangat ya. Baik, Mister akhiri dulu pertemuan awal pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tetap semangat, tetap sehat baik untuk kalian semua. Oke, jadi gerak pada tumbuhan itu akan kita bahas macam-macam gerak pada tumbuhan, kemudian kenapa tumbuhan itu bisa bergerak dan seterusnya. Baik, sebelum kita bahas tentang macam-macam gerak pada tumbuhan, tentu akan kita bahas dulu faktor apa yang menyebabkan tumbuhan itu bergerak. Ada dua faktor yang menyebabkan tumbuhan itu bisa bergerak. Yang pertama adalah faktor pertumbuhan. Kalau kalian dulu lihat mungkin anggrek ini dulu kecil, sekarang besar. Anggrek ini dulu pendek, sekarang tinggi. Nah, dari pendek
menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, maka tumbuhan itu mengalami proses pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan itu mengalami gerakan. Dari pendek menjadi tinggi pasti dia bergerak dong. Nah, itu salah satu alasan kenapa tumbuhan itu bergerak untuk proses pertumbuhan. Yang kedua, yaitu untuk menanggapi adanya rangsangan. Jadi kalau ada rangsangan, baik rangsangan itu dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri maupun rangsangan dari luar, maka tumbuhan itu akan mengalami gerakan. Tetapi ingat, gerakan pada tumbuhan itu tidak pindah tempat, terutama tumbuhan tingkat tinggi. Kecuali tumbuhan tingkat rendah, beberapa alga itu gerakannya mungkin bisa pindah tempat. Tapi kalau untuk tumbuhan tingkat tinggi, gerakan pada tumbuhan adalah gerakan yang tidak pindah tempat. Oke, baik. Kemudian kalau pada hewan, rangsangan, karena tadi tumbuhan itu bisa bergerak karena adanya rangsangan. Karena dia peka terhadap rangsang yang namanya iritabilitas, maka tumbuhan ini bisa bergerak. Tetapi kalian harus ingat, apakah tumbuhan ini memiliki saraf? Kalau pada hewan, kalau pada manusia, rangsangan itu akan dibawa oleh saraf, disalurkan melewati saraf. Tetapi kalau pada tumbuhan, maka rangsangan itu akan dibawa atau disalurkan oleh benang-benang plasma yang dinamakan plasmodesma atau plasmodesmata. Jelas semuanya? Jelas semua? Pasti jelas kan ya, kenapa tumbuhan itu bisa bergerak. Baik, sekarang kita lanjutkan ke macam-macam gerak pada tumbuhan. Macam-macam gerak pada tumbuhan pada prinsipnya dibagi menjadi 3. Ada gerak endonom, ada gerak esionom, dan ada gerak higroskopis. Gerak endonom itu apa? Esionom itu apa? Dan higroskopis itu apa? Akan kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang rangsangannya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak yang kedua adalah gerak esionom. Apa gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang rangsangannya dipengaruhi dari luar. Yang ketiga, gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerakan pada tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air. Karena perubahan kadar air yang ada pada tumbuhan itu sendiri, maka tumbuhan itu akan mengalami gerakan-gerakan tertentu. Itu namanya gerak higroskopis. Oke, baik. Kalau tadi Mister duduk aja kayaknya kurang enak ya. Sekarang Mister akan berdiri. Boleh? Saya berdiri? Baik. Baik. Pertama akan saya bahas tentang gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang rangsangannya di dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya apa ya, Mister ya? Contohnya gerak aliran sitoplasma dalam sel. Gerak aliran sitoplasma dalam sel. Gerak kromosom dalam siklus sel. Nah, itu adalah gerak endonom. Rangsangannya dari dalam. Nah, selain gerak endonom, pasti ada gerak yang rangsangannya dari luar. Gerak yang rangsangannya dari luar apa ya, Mister ya? Ada gerak esionom. Nah, gerak esionom itu adalah gerak yang rangsangannya dipengaruhi dari luar. Gerak rangsangannya yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak esionom itu dibagi 3. Ada nasti, ada taksis, ada tropisme. Apa itu nasti? Apa itu taksis? Apa itu tropisme? Akan kita bahas secara garis besar. Nanti detailnya semuanya ada di PPT Mister ya. Kamu nggak usah khawatir, kalian nggak usah khawatir. Yang pertama, gerak nasti. Gerak nasti itu apa? Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Itu nasti. Kemudian yang kedua, tropisme. Kalau gerak tropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Yang ketiga, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan, seluruh.
bukan sebagian. Gerak seluruh tubuh tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jelas semuanya? Nasti, tropisme, taksis? Oke, Mister berharap kalian jelas semuanya mengenai masalah itu. Ya, oke. Baik, sekarang kita bahas nasti dulu. Macam-macamnya nasti apa saja, Mister? Nasti banyak banget sayang. Gerak nasti itu macamnya ada fotonasti, ada termonasti, ada niktinasti, ada seismonasti, ya, ada macam-macam. Nah, itu beberapa yang Mister sebutkan. Nanti kalian lihat di PPT, kalian pelajari, tidak mungkin semuanya Mister terangkan di sini. Jadi contohnya, Mister tadi mengatakan yang pertama fotonasti. Foto itu cahaya. Berarti gerak nasti karena pengaruh rangsangan cahaya. Itu fotonasti. Contoh Mister, mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Mekarnya bunga pukul 4 atau melampilis jelapa di sore hari, itu adalah fotonasti karena rangsangan cahaya. Seismonasti, gerak, contohnya gerak mengatupnya daun putri malu jika disentuh. Seismonasti itu gerak nasti karena rangsangan sentuhan, atau gerakan nasti karena rangsangan getaran. Kalau seismonasti, kalau seismonasti karena rangsangan getaran, kalian harus membedakan. Kalau tikmonasti, gerakan nasti karena rangsangan sentuhan. Kalau tikmonasti, putri malu kalau kamu sentuh mengatup, itu namanya tikmonasti. Tapi kalau putri malu itu mengatup karena adanya getaran yang kuat, misalnya ada ini tanaman putri malu didekatkan di dekat jendela, kemudian ada suara dari suara-suara musik yang kencang banget, akhirnya ini jendela kalian bergetar, kemudian getaran itu akan mempengaruhi daripada putri malu itu mengatup, itu namanya seismonasti karena pengaruh getaran, karena pengaruh sentuhan dan tikmonasti. Jelas semuanya? Ada fotonasti, ada seismonasti, ada tikmonasti, ada niktinasti. Niktinasti on N. Kalau Mister menghafalnya gini, N itu net itu malam. Oh, berarti niktinasti itu gerakan nasti karena rangsangan gelap. Tidak harus malam ya, gelap. Kalau sudah gelap, ada beberapa daun yang mengatup. Contohnya daun tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan. Lamtoro itu akan mengatup menjelang malam. Daunnya akan mengatup. Bunga kupu-kupu, bunga kupu-kupu daunnya akan mengatup menjelang malam. Itu niktinasti. Kemudian ada nasti komplek. Nasti komplek itu berarti gerakan nasti karena rangsangan berbagai macam faktor. Contoh, membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Nah, membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Bisa faktor air, bisa faktor cahaya, bisa faktor kelembapan. Oh, kalau kelembapannya rendah, ya kan? Kalau kelembapannya rendah, maka stomatanya menutup. Kalau kelembapannya tinggi, maka stomatanya menutup. Kalau kelembapannya rendah, maka stomatanya membuka. Kalau kelembapannya rendah, berarti cahayanya tinggi. Kalau cahayanya tinggi, berarti stomata membuka. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi lebih dari satu. Ada cahaya, ada kelembapan, mungkin nanti ada kadar air. Kalau kadar airnya banyak, stomatanya akan membuka. Kalau kadar airnya sedikit, maka stomatanya akan menutup. Nah, itu nasti komplek. Jelas semuanya? Pasti jelas semuanya kan? Baik, walaupun nanti di PPT Mister mungkin banyak gerakan-gerakan nasti yang lain, tapi Mister cukup menjelaskan di sini beberapa contoh saja, ya. Kemudian yang kedua adalah gerak tropisme. Gerak tropisme itu apa tadi Mister katakan? Gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya apa? Ada fototropisme, ada geotropisme, ada tikmotropisme. Nah, kita bahas ya. Fototropisme adalah gerakan tropisme karena rangsangan cahaya. Ada fototropisme positif, ada fototropisme negatif. Kalau fototropisme positif,
Contohnya adalah gerak tumbuh batang. Gerak tumbuh batang ke atas karena pengaruh rangsangan cahaya. Ini namanya fototropisme positif. Tapi kalau gerak akar menuju ke bawah, ini fototropisme negatif. Kalau menjauhi rangsang berarti negatif, kalau mendekati rangsang berarti positif. Fototropisme. Ada geotropisme karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Geotropisme positif, gerakan akar menuju ke pusat bumi. Kalau gerakan akar menjauhi pusat bumi, pastinya itu geotropisme negatif. Gerakan bukan gerakan akar kalau menjauhi pusat bumi, gerakan batang. Kalau gerakan batang kan menjauhi pusat bumi, berarti ini geotropisme negatif, tapi fototropisme positif. Tapi kalau akar, gerakan akar menuju ke pusat bumi, ini adalah geotropisme positif, tapi fototropisme negatif. Jelas semuanya? Oke. Kemudian itu ada fototropisme, kemudian ada geotropisme, kemudian ada tigmotropisme atau haptotropisme. Tigmotropisme atau haptotropisme atau gerakan tropisme karena rangsangan benda yang lebih keras. Contoh, kalian tahu buah anggur kan? Kalian tahu markisa kan? Kalian tahu manisa kan? Kalian tahu kacang-kacangan kan? Kenapa orang kalau menanam tanaman anggur, menanam tanaman kacang-kacangan selalu ada kayu, selalu ada kayu yang diberikan di situ biar sulurnya membelit. Nah, membelitnya sulur pada benda-benda ini, benda kayu atau batang apapun, itu namanya gerak tigmotropisme atau haptotropisme. Jelas semuanya? Mister harap kalian mengerti semuanya untuk gerak pada tumbuhan. Ya, yang kedua. Yang ketiga adalah taksis, bagian dari esionom. Gerak taksis adalah gerak seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ini terutama untuk tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah. Ya, contohnya taksis, fototaksis, ada kemotaksis. Fototaksis gerakan taksis karena rangsangan cahaya. Gerak euglena mendekati cahaya. Ya, nah, kalau euglena kamu amati di bawah mikroskop, kemudian kamu kasih senter dari arah kanan, maka euglena akan mendekati kalian ke arah kanan, mendekati cahaya ini. Nah, ini namanya fototaksis. Semuanya kan bergerak, nggak mungkin kan sebagian euglenanya yang bergerak, tapi seluruh bagian euglenanya bergerak. Mau bulu cambuknya, mau badannya bergerak, semuanya mendekati cahaya. Itu fototaksis. Kalau kemotaksis adalah gerak taksis karena rangsangan kimia. Contoh, gerakan spermatozoid menuju ke sel telur pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan lumut, gerakan spermatozoid menuju ke sel telur itu karena dipengaruhi oleh zat-zat kimia yang berupa glukosa, sehingga sperma ini tertarik untuk menuju ke sel telur pada tumbuhan lumut pada saat proses pembuahan. Ya, nanti akan kita pelajari lebih jauh. Baik, itu taksis. Nah, Mister sudah jelaskan endonom, esionom beserta macam-macam gerak esionom, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Dan yang terakhir untuk hari ini adalah gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi karena perubahan kadar air. Faktor yang mempengaruhi adalah perubahan kadar air. Contoh, kalau pada saat kemarau panjang, pada saat musim panas sekali, maka biji kacang-kacangan, kulit biji kacang-kacangan itu akan membuka. Kenapa kulit biji kacang-kacangan ini membuka? Karena kadar airnya di dalam tubuh kacang-kacangan itu sudah terlalu rendah, sehingga menyebabkan tekanan turgor pada tanaman kacang itu akan menurun. Kalau tekanan turgor itu akan menurun akibat daripada tumbuhan itu kekurangan air, maka kacang itu, biji kacang itu, kulit kacang itu akan kekeringan. Kalau sudah kering dia akan membuka, pecah. Nah, maka bijinya akan keluar. Atau kulit biji apa lagi ya? Kulit biji tanaman pacar air. Ya, pacar air bisa membuka
ya, membuka itu karena pengaruh kadar air juga higroskopis. Kemudian membukanya kotak spora atau sporanium pada tuban lumut atau paku. Nah, karena kadar air yang sangat berkurang sekali, maka kotak spora atau sporanium itu akan membuka. Dan membukanya kotak spora ini akan mengeluarkan spora-spora, itu namanya higroskopis. Jelas semuanya? Baik, kalau nanti ada pertanyaan, kalian tulis pertanyaannya, kemudian kalian kirim ke Mister untuk kita diskusikan bersama. Ya, baik. Sebelum Mister akhiri, nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan sehubungan dengan materi gerak pada tubuh. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian tadi mengerti, memahami semuanya dengan apa yang Mister jelaskan. Walaupun nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut pada PPT Mister yang akan diberikan ke Mister dengan mengerjakan soal-soal latihan. Setelah itu kita sharingkan bersama pada saat pembahasan tugas. Akhirnya Mister berharap ke kalian semuanya tetap sehat, jaga kebersihan agar kalian bisa mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semangat. Terima kasih.